Yuk belajar bersama Baladas CH Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas yaitu materi-materi yang mana keluar di tes P3K di tahun ini teman-teman. Di sini ada kola-kola ya. Langsung saja kita memasuki pembelajaran ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Baiklah teman-teman, yang pertama itu ada kola-kola ya. Kola-kola ini terbagi menjadi dua, yaitu kola-kola kubro dan kola-kola subro ya. Jadi ada kola-kola besar dan ada kola-kola kecil. Dan kola-kola ini ada 5 huruf, yaitu ba, jim, dal, to, dan kof. Yaitu disingkat kita bisa ambil intinya itu baju di toko ya teman-teman. Ini pembelajaran kita di kelas 3 SD ya teman-teman sekalian. Kalau kami di min itu kelas 3 min ya. Jadi di sini teman-teman, kalau untuk kola-kola yang tipis yaitu jim ya teman-teman, itu termasuk kola-kola tipis. Kalau ba itu dan dal itu bisa menjadi kola-kola tipis apabila dia menjadi kola-kola itu ya yang di pertengahan huruf ya. Itu disebut dengan kola-kola tipis ya, apabila huruf kola-kolanya ada di tengah. Tapi apabila huruf kola-kolanya itu berhentinya di akhir, itu kola-kola besar semua ya teman-teman. Ya, di sini ada huruf ro ya, yang huruf alif tanpa mengeluarkan napas, itu yang istilah makhrijulnya apa ya. Contohnya yaitu kalau untuk tawasud ini huruf ro ini ya. Tawasud ini artinya disebut juga baniyah atau merupakan sifat yang berada antara sayyidah dan rokhawa ya, rokhawa. Yaitu pengertian tawasud ini adalah tidak sempurnanya mengalir suara dan tidak pula sempurna bertahannya suara ketika membunyikan huruf. Maksud tawasud itu huruf yang diucapkan dengan berjalannya suara tapi hanya sedikit. Huruf ada 5 ya huruf tawasud ini ya, yaitu lam, nun, ain, ma, dan ro ya. Jadi disingkat dengan lin umar ya. Jadi teman-teman bisa mengambil bahwa huruf ro itu termasuk di huruf tawasud ya. Terus jenis hadis, tajwid, sama sejarah Rasulullah itu masuk semua ya teman-teman. Di sini untuk hadis, jenis hadis ini ada yang masuk itu tentang hadis Rasulullah mencontohkan bagaimana dia sholat seperti itu ya. Sudah itu sholatlah seperti aku sholat itu ya. Kalau yang tajwid ini yang keluar ya. Kalau sejarah Rasul itu biasanya di periode Madaniyah biasanya diambil ya, biasanya di Piagam Madinah, terus implementasinya seperti itu. Kalau contoh dari Sayyidah Rokhawa itu segi bahasanya artinya kuat. Cara menyebutnya adalah dengan memperkuat huruf dan menahan suara ketika menyebutnya. Ada 8 huruf ya teman-teman. Kalau untuk yang Sayyidah Rokhawa ini yaitu ada ta, kaf, ba, to, kof, dal, jim, dan hamzah ya. Jadi contoh sifat rohawa itu adalah lunak. Artinya secara istilah ilmu tajwid itu rohawa adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada makhrijul hurufnya. Yaitu ada 16. Ini untuk sifat rohawa ya. Yang 16 ini teman-teman itu yaitu ada hurufnya kha, zal, ghin, sha, ha, zo, fa, do, sha, wa, sod, zal, zai, ya, sa ya, sa tipis ya. Itu ada alif dan ha ya. Jadi
itu yang masuk di materi rohawa tadi. Kalau syahidah rohawa ya. Kalau yang tasawuf ini tadi teman-teman. Terus ya ini arti dari syahidah ya. Yang syahidah ini ada dikelompokkan di sini hurufnya ini teman-teman. Kalau yang sidda itu ya, sidda itu hurufnya itu ada ta tadi, kaf, ba, to, kof, dal, jim dan hamzah. Kalau untuk rohawa itu ada 16 huruf ya, banyak ya teman-teman, yaitu tadi ro, za, ro, zal, ghin, fa, ha, zo, fa, dot, sha, sha yang tebal ya, sha, wa, so, sot, zai, ya, tha, tha. Sudah itu ada alif dan ha ya. Itu contohnya. Jadi untuk yang materi Quran itu masuk lagi ya, Al-Infitar ya, ayat 11, yaitu soalnya implementasi, yaitu sudah admin bahas di video sebelumnya. Kalau yang waris yang teman-teman, kalau asaba bil khair, kalau asaba bil khair itu artinya ahli waris yang sisa harta warisnya karena ditarik oleh ahli waris lain ya. Contohnya seperti anak perempuan ditarik menjadi asabah anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi asabah cucu laki-laki, saudara perempuan ditarik karena ditarik asabah saudara laki-laki, serta istri jika pewaris tidak meninggalkan anak, itu ya. Jadi kalau istri itu jika pewarisnya tidak meninggalkan anak masuk di asabah bil khair. Terus asabah ma'al khair ya, ma'al khair ini ahli waris yang menjadi asabah karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi asabah, seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi asabah jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut tidak menjadi asabah. Ingat ya. Terus materi akidah yaitu kita mempelajari di sini ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid as-samiyat ya. Tauhid rububiyah itu adalah rububiyah Allah, maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara: penciptaannya, kekuasaannya dan pengaturannya. Bisa dilakukan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat dan menolak segala mudarat. Terus kalau tauhid uluhiyah ya teman-teman, kalau uluhiyah ini adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembeli, bernazar, harapan dalam cinta dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada tauhid as-samiyat ya. Ini menurut bahasa itu berarti suatu gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari. Ikhbari ini maksudnya berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita itu mempercayai apapun kabar gaib, misalkan ada tentang hari kiamat, sudah itu tentang akan timbulnya Dajjal, terus ada tentang ciri-ciri hari kiamat itu kan gaib. Jadi kita mempercayai itu masuk ke dalam tauhid as-samiyat. Jadi hanya itu dulu teman-teman dari admin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe dan share, serta mohon doa, admin doakan semoga kalian yang tes P3K pada hari ini, besok ya bisa lulus dan teman-teman mendapat nilai passing grade yang memuaskan. Jadi jangan lupa ikhtiar, berdoa, terus memberikan sedekah saat melakukan tes ya. Itu amalan yang paling mujarab. Dan jangan lupa untuk membaca Yasin ataupun membaca surat Al-Waqiah di setiap malamnya teman-teman. Terima kasih, jaga sholat malamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.